Oke guys, di video kali ini kita akan membahas terkait salah satu topik cost management and target costing. Ini ada special order. Nah, kita langsung masuk ke soalnya. Jadi di sini ada perusahaan namanya Gold Plus Company, dia manufaktur dia kayak apa ya perusahaan yang cetak medali-medali gitu untuk kejuaraan, untuk atletik dan sebagainya. Nah, kita notes bahwa kapasitas maksimum mereka adalah sebenarnya di 11.000 medali. Medali. Oke. Nah, terus em, di bulan ini mereka bisa memproduksi 10.000 medali. Di bawah ini ada komponen biaya ya dari direct material, direct labor sama variable apa? Ada fix manuver overheads gitu ya. Ada marketing cost sebagainya. Nah, kita lihat bahwa di sini ada statement kalau God Plus ini dia um, nerima special order itu berapa? Sebesar 1.000 medali dengan harga $100. Sebenarnya normalnya harga medali itu kalau dia kan special order ini kayak permintaan spesial ya. Harga normal medali itu ada di $150. Oke, ini harga spesial, special order. Jadi kalau kayak orang ada pesan pesanan khusus gitu ya. Nah, dalam di sini kita lihat bahwa sebenarnya perusahaan itu ada idle capacity ya. Jadi ada kapasitas dia kan bulan ini cuman produksi 10.000. Sementara kapasitas maksimum mereka bisa produksi 11.000. Berarti ada 1.000 yang sebenarnya em, mereka tidak dipakai. Nah, tidak dipakai. Nah, 1.000 ini bisa kita manfaatkan untuk menerima pesanan dari pelanggan yang lain yang minta gitu ya, minta untuk special order ini. Jadi dia nggak akan mengganggu penjualan reguler. Terus di sini ada keterangan bahwa untuk 1.000 medali itu dibuat dalam 25, oh sorry, 1.000 medali itu dibuat eh, per batch-nya 50 medali. Jadi satu batch itu sama dengan 50 medali. Berarti kalau dia punya 1.000 medali sama dengan 1.000 sama dengan 20 batch. Sorry, 200 batch. Ya, jadi dia satu batch itu 50 medali. Jadi satu bikin kayak satu kloter gitu bikin 50 medali tapi em, jadi karena satu batch itu atau satu kloter itu bikinnya 50 medali dan kita punya 1.000 medali berarti kita butuh 200 batch. Di mana per batchnya ini sudah diinfokan ya, $500 per batch. Nah, khusus untuk transfer pricing, per ini 10.000 medali. Khusus untuk eh, transfer, bukan, em, special order, sorry.
Dia kan ada ketentuan di situ dia butuh 1.000 medali dengan 1.000 medali di mana satu batch-nya itu adalah 40 medali. Jadi ada 25 batch nanti. Oke, sekarang apakah harus kita terima transfer pricing-nya? Nah, kita hitung dulu revenue dari transfer pricing, sorry, special order 1.000, ini quantity ya, ini price total. Oke, revenue-nya tadi kata dia harganya $100. Terus cost-nya ada variable cost itu di 350.000, kan 350.000 itu untuk 10.000 medali. Berarti per medalinya adalah 3,50. 3,50. Oke, terus em, oh sorry, 3,50 bener ya. Terus ada direct, sorry, di sini DM, direct labor itu sama, berarti dia 3,10 ribu dibagi dengan 375.000 bagi dengan 10.000. Ini 350.000 bagi 10.000. Oke. Terus ada hmm, biaya apa ya? Overhead cost yang variable itu dia per batch-nya dia tadi ada berapa batch kata dia? Ada 40 batch ya. Oh, ada 25 batch nih. Karena satu batch itu 40 medali. Ini harganya 500 per batch. Oke. Terus tiga puluh tujuh 12.500 kalau kita total. Nah, fix cost ini nggak masuk karena dia kalau dalam pengambilan keputusan biasanya fix fix cost ini dianggap sebagai irrelevant cost atau dia tuh nggak akan mempengaruhi. Jadi mau diambil mau enggak ordernya fix costnya akan tetap begitu. Jadi dia dianggap irrelevant atau non available. Oke. Nah, berarti kan profit kita atau incremental profit adalah 15.000. Berarti ini kesimpulannya ya ambil. Ini untuk yang satu. Gimana kalau yang nomor dua? Nomor dua itu ditanyakan gimana kalau misalkan dia kapasitasnya itu cuman ya jadi nomor dua ini kapasitasnya kapasitasnya tidak lagi 11.000, tapi kapasitasnya jadi 10.500. Artinya kan special order tadi mintanya kan special order tadi mintanya itu 1.000.
1.000. Nah, sementara jualan normal kita itu 10.000. Maksudnya gini, jadi kita ngejual ngejual apa namanya ngejual kita punya maksimum kita bisa ngeproduksi 11.000 di sini. Di sini 11.000 awalnya 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 kita bisa 11.000 dan kita ngejual ke luar itu 10.000. Artinya kita masih ada 1.000 yang nggak dipakai, yang belum kejual, sehingga 1.000 medali itu bisa kita manfaatkan untuk nyari peluang dari special order. Tapi dalam kasus ini kita cuman punya medali 10.500 maksimal. Sementara kita harus jual 10.000. Artinya kita cuman punya ya yang nganggur itu yang medali yang nggak dipakai itu yang bisa kita jual itu cuma 500. Nah, sementara permintaan 1.000 untuk special order. Kita harus lihat apakah ini harus kita ambil, artinya nanti kita akan mengorbankan 500 dari jualan normal ini kita alihkan 500 biar memenuhi special order atau seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini eh oke, berarti kita harus menghitung peluang opportunity cost. Berarti kalau kita apa keuntungan mengambil mengambil special order kita akan untung tadi 15.000. Itu dari sisi benefitnya. Tapi dari sisi costnya apa yang terjadi ya? Pertama kita akan kehilangan potensi kita posisi keuntungan dari penjualan normal. Ya 500 itu harusnya kita bisa jual normal harga 150 tadi. Tapi karena apa namanya? Ya kita bisa 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 jual normal tapi mm, karena kita harus memakai 500 itu untuk memenuhi pesanan yang lain, jadi kita bisa aja ada potensi kehilangan keuntungan. Nah, berarti sebenarnya potensi kehilangan keuntungan itu dilihat dari contribution margin. Contribution margin itu sales dikurang variable cost. Ya, kita berarti sales variable cost. Salesnya itu tadi kalau dijual normal dia harganya 150. Ya. Jadi ini kita kayak ngitung peluang tadi em, benefit kita kalau ngambil special order. Jadi kan 500 em, sebentar. Oke, benefit kita kalau ngambil ngambil special order itu kita dapat untung 15.000. Tapi di sisi lain, kita juga ada potensi kehilangan keuntungan karena 500 kan kita kan special order atau customer yang special order ini minta 1.000. Sementara kita cuman bisa sebenarnya yang nganggur di gudang itu 500. Yang nganggur di gudang itu 500. Jadi 500-nya dari mana untuk bisa menuhin special order? Nah, 500 itu ngambil dari jualan normal tadi. Yang dimana normal ini harganya beda dengan special order. Special order dia ngejualnya lebih rendah dibanding normal. Maka ini ada potensi kehilangan opportunity cost. Ini kalau kita lihat dari contribution marginnya, contribution margin itu sales dikurang variable cost. Nah, kontribusi marginnya adalah 77,5. Kita akan kehilangan 77,50 per unit kalau misalkan perusahaan tidak ngambil apa namanya jadi penjualan normal dialihkan ke special order. Istilahnya sih ini kayak kita kehilangan peluang yang harusnya 500 itu dapat untung kita
dapat untung lebih besar, tapi karena kita pengen memenuhi special order, bisa jadi itu keuntungannya tuh em, akan hilang. Nah, hilangnya berapa? Hilangnya kalau kita lihat tadi kan kontribusi marginnya 77,50, kita kalikan dengan kita tadi butuh 500 ya. Jadi 500-nya itu kita akan hilang. Nah, kita akan kehilangan jadi kita dapat profit 15.000, di satu sisi kita kehilangan potensi untuk dapat keuntungan em, 38.750. Jadi kalau kita total, dia masih loss. Maka ini kesimpulan, jangan ambil. Terus kalau yang ketiga, em, asumsikan nah ini dia ngelihat yang pakai asumsi rekomend satu ya. Jadi yang rekomend dua itu kita abaikan. Kita balik lagi ke rekomend satu. Jadi asumsikan kalau misalkan demand demand capacity is 1,000 liters. Jadi apa nama existing customer ini dia butuh butuh apa namanya? Kayak lihat kok kamu ngasih ke special order itu harganya lebih turun, ya udah dari sisi customer yang jualan normal ini kita minta diskon 10 ya. Nah, kalau kita lihat em, kalau diskon 10 berarti kan kita punya pelanggan. Bentar. Oke, jadi tadi pelanggan normal tuh kayak komplain. Ya udah aku minta diskon $10. Karena special order dia ngejualnya tuh harganya $100. Sementara ke pelanggan normal ngejualnya $150. Nah, pelanggan normalnya pasti dia komplain, makanya dia minta diskon $10. Nah, kalau kita lihat kalau diskon $10, tadi ada 10.000 pelanggan, itu udah $100.000 dolar. Nah, coba bandingkan dengan benefit dari special order. Kita cuma dapat 100.000. Sorry, 15.000. Berarti ini adalah potensi, hmm, bentar, sorry, ini kita kehilangan kehilangan pendapatan itu 10.000 dikali $10. Nah, nah, kita masih potensi rugi 85.000. Jadi kesimpulannya tolak. Oke, sekian video kali ini. Kita akan lanjut nanti di soal berikutnya.